Halo semua, saya Aska dengan NIM 2270231071. Saya dari kelas A1. Di sini saya ingin melaporkan hasil eksperimen saya pada UTS mesin latihan lanjutan, yang dimana eksperimen saya yaitu melakukan regresi pada dataset untuk menentukan harga pada asuransi. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita menuju laporannya. Dadah. Ya, langsung saja kita menuju alur dari kris PDF-nya sebelum kita menuju codingannya. Nah, di sini sudah ada alur kerja dari kris PDF. Yang pertama ada business understanding, kedua data understanding, ketiga ada data pre-processing, kemudian ada modeling, data training model, kemudian ada evaluasi, yang terakhir ada demo. Nah, langsung saja kita menuju codingannya. Ya, kita sudah menuju codingan saya. Di sini saya menggunakan Colab. Nah, sebelum itu kita akan melakukan pengenalan dataset. Di sini saya mengambil datasetnya dari Google dengan judul vertical cost personal dataset. Di sini datasetnya memiliki 1338 baris dan 7 kolom. Dataset ini berisi informasi tentang asuransi kesehatan. Lalu kemudian kita menuju akses PDF business understanding, yaitu pemahaman kita tentang bisnisnya. Jadi bisnisnya itu tujuannya apa, targetnya apa, masalah yang diselesaikannya apa, dan juga kegunaan itu apa. Di sini saya sudah cantumkan masalah yang diselesaikan, yaitu perusahaan ingin memprediksi biaya klaim asuransi berdasarkan karakteristik pelanggan. Target prediksinya itu cas atau jumlah biaya asuransi yang harus dibayar untuk pelanggan. Penggunaannya itu dapat membantu perusahaan untuk menetapkan premi yang tertinggi. Nah, setelah business understanding, kita menuju data understanding. Namun sebelum itu, saya harus mengimport library yang kita gunakan. Di sini saya pisahkan karena agar lebih tertata rapi untuk codingannya. Di sini saya menggunakan SQL atau Skiller. Nah, ada metode Nah, langsung saja kita menuju data understanding. Di sini kita akan mengambil data, menampilkan awal dan menampilkan baris dataset yang awal. Kemudian kita memeriksa shape atau ukuran data datasetnya, baris kolomnya, data gadgetnya, kemudian kita melihat statistik deskriptifnya bagaimana. Di sini sudah ada hasilnya nih. Untuk tipe datanya kalian bisa lihat, tidak ada menu, ini ada value, dan juga ukurannya ini. Nah, kemudian kita melakukan divisi value menggunakan Nah, di sini pada dataset ini kita tidak memiliki missing value, setiap kolomnya nggak ada, jadi tidak harus kita drop missing value-nya, jadi nggak ada. Kemudian kita menampilkan visualisasi setiap fitur. Di sini kita menggunakan fitur numeric. Ini ada Edge, BMI, Children, dan Charge. Kemudian kita melihat korelasi setiap fitur pada fitur numeric ini seperti yang di awal tadi. Tapi di sini kita menggunakan heatmap. Jadi semakin berkorelasi pada setiap fitur, jadi semakin merah dia. Jadi edge ke edge itu satu setiap ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, setelah kita melakukan data understanding, kita melakukan data preparation atau data pre-processing, yaitu mempersiapkan data sebelum melakukan training atau model. Nah, di sini kita akan membersihkan missing value, tapi karena datasetnya tidak memiliki missing value, ya udah, jadi kita nggak harus bersihkan. Yang pertama kita harus memisahkan fitur dan target. Jadi target pada awal itu kita drop, kita hapus.
lalu kita buat kembali targetnya. Jadi targetnya yang sudah ada kita kosongkan. Nah, lalu kita melakukan identifikasi setiap fitur. Jadi ada fitur menarik yang kategorikal, nih kalian bisa lihat. Kemudian kita melakukan transformer. Jadi untuk kategori numeriknya kita menggunakan standard scalar, sedangkan untuk kategori kali kita menggunakan lalu kita melakukan split data, yaitu trainnya 80 dan tesnya 20. Nah, ini transformasinya nih. Lalu kita akan menampilkan bagian datanya. Jadi data yang digunakan training itu ada 1070, sedangkan tesnya ada 200. Nah, setelah data kita siapkan, kita bersihkan, lalu kita akan membangun modelnya. Nah, untuk modelnya di sini saya menggunakan 4 model dan melakukan 3 hyper parameter tuning. Ada 3 model. Di sini saya menggunakan model linear regression, forest regressor, dan juga SVR. Nah, untuk hyperparameter tuningnya, di sini saya menggunakannya pada RIDGE, random forest, dan juga SVR. Ya, untuk linear regressionnya saya bangun modelnya tanpa tuning agar kita bisa membandingkan apakah signifikan atau enggak pada sekali. Di sini untuk parameter RIDGE-nya saya menggunakan alpha, dan untuk tuningnya saya menggunakan grid search. Sama semuanya menggunakan grid search, tapi setiap parameternya itu berbeda. Untuk random forest itu ada estimatornya dan juga kedalamannya, kedalaman, dan sedangkan si karena juga gamma. Jadi setiap model itu parameternya itu berbeda menyesuaikan modelnya. Nah, setelah kita menggunakan grid search, kita harus menyimpan parameter terbaik pada setiap model. Jadi di sini misalnya untuk base rate alpha-nya yaitu 1, sedangkan random forest parameter terbaiknya itu maksimal kedalamannya itu 10, estimatornya 200, sedangkan SVR parameternya C-nya 10, gamma-nya scale, dan karbonya linear. Nah, setelah kita save, lalu kita melakukan training. Di sini sudah running. Di sini sudah saya running. Nah, setelah running, pasti kita akan mengevaluasi hasil dari trainingnya. Di sini saya evaluasinya menggunakan 3 model evaluasi. Yang pertama ada MAE, kemudian RMSE, dan juga ada R. Nah, ini setelah kita run, dia memberikan penampilkan hasilnya pada setiap model. Ini ada modelnya di sini. Ini regression yang tidak kita tuning, RIDGE, random forest, SVR yang kita tuning. Ini hasilnya. MAE-nya 4101 untuk itu LR, linear regression, RIDGE-nya 4093, tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Sedangkan random forest itu MAE-nya cukup rendah, jadi udah bagus. Dan R-nya itu 0,86, jadi 86% itu sudah bagus banget pada data setnya. Kita buat yang 87 deh, karena dia harus 5. Sedangkan SVR dia itu bagus lah, dia R-nya 0,4, tidak nyampe 40%. Jadi pada model itu ada kali ini ya sedangkan regression itu cukup baik, tapi tidak memiliki signifikan antar keduanya. Jadi yang paling bagus itu forest pada kali ini dengan angka 2521, RMSE-nya 4588, dan R-nya itu 0,87% kedalamannya. Nah, setelah evaluasi kita menganalisis performa modelnya dan juga implementasi lalu diberikan kesimpulan.
Di sini saya sudah membuat analisis model performa ini untuk saya buat. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Kemudian interpretasinya sudah saya buat apakah memberikan performa terbaik pada studi kasus kali ini dengan MAE dan RSMI paling kecil, jadi paling lebih dekat ke nilai aslinya atau aktual harganya. Seperti itu. Untuk R-nya itu menjelaskan mungkin 87% pada penelitian, sedangkan terkuliah dari di sini performa itu cukup baik di 78, sedangkan SVR itu tampil buruk karena ini tidak ada fasilitas. Jadi pada studi kasus kali ini dia tidak dapat. Jadi kesimpulannya, Random Forest adalah algoritma terbaik untuk dataset kali ini karena dia mampu menggunakan kompleksitas nonlinear dan interaksi antara setiap fitur dengan baik, seperti itu. Kemudian kita lakukan opsional itu di mana di sini kita lakukan simulasi pada data terbaru. Di sini saya menggunakan 5 dataset terakhir dari tes data. Di sini dan untuk modelnya kita menggunakan model terbaik yaitu Random Forest. Untuk modelnya sudah kita simpan kan, kalian bisa lihat dan kita akan melakukan hasil prediksi dari prediksi awal juga aktual itu berapa. Di sini kita bisa lihat nih dari 5 data terakhir yang sudah dites bersama dengan hasil. Yang pertama, prediknya itu di $46.900, sedangkan aktualnya itu 47.000. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini cukup signifikan perbedaan ini. Prediknya 47.000, sedangkan aktualnya 63.000. Nah, jadi kita lihat nih fiturnya itu yang paling relevan itu apa sih? Jadi kita interpretasi model menampilkan fitur terbaik important. Nah, karena model terbaik Random Forest, jadi kita lihat fitur important yang terbaik dari Random Forest itu apa? Yang pertama itu ada kategori smoker atau status merokoknya, kemudian ada BMI dan juga age, bisa dilihat ya. Nah, untuk kategori smoker yang female dan dia yang tidak smoker itu cukup dekat, sedangkan yang merokok itu dia sangat jauh. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita bisa menyimpan data hasil modeling. Ini saya menyimpan data model itu di drive, kemudian dengan hasilnya juga kita ingin masukkan ke touch dan juga touch. Di sini saya meminta CSV, result DF to CSV. Di sini kita taruhnya di my drive, dan jika putaran dan dengan hasil dia akan melakukan seperti ini, predict result save to. Jadi karena ini berhasil digunakan, kita lihat dulu di drive, dan ini ada predict chart, jadi kita bisa download. Sebelumnya saya sudah download juga. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan